Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Nah, bagaimana nih kabar kalian? Udah akan baik-baik saja ya. Semoga di musim pancaroba yang kayak gini kalian tetap sehat selalu ya, dan jangan lupa jaga kesehatan, makan yang teratur, istirahat yang cukup, dan jangan lupa minum vitamin ya teman-teman. Nah, di sini kali ini saya akan membahas tentang bagaimana pengembangan sumber belajar IPS pada siswa kelas 8 berbasis website dengan memanfaatkan Adobe Dreamweaver. Nah, sebelumnya yang terhormat kepada Ibu Samsul, izinkan saya untuk menjelaskan bagian dari materi saya. Nah, sebelum membahas materi, izinkan saya memperkenalkan diri saya. Okay guys, let me introduce myself. My name is Margining Diah Dwi Tialoka. You can call me Margining, or Gining, or Mar. Dengan NIM 2001021100069 atau dengan NIM 2001102110069. Okay, I'm from class Social Science Education A atau yang bernama Pendidikan IPS kelas A. Oke. Nah, di sini kali ini video ini akan memenuhi tugas dari Ibu Samsul, yaitu dengan mata kuliah pembelajaran berbasis teknologi. Nah, dari kelompok 6 ini atau saya pribadi, saya menggunakan 4 rumusan masalah dari pembahasan materi ini. Oke. Yang pertama adalah membahas pengertian asesmen bahan ajar berbasis website. Yang kedua adalah mengapa kita perlu menggunakan Adobe Dreamweaver. Yang ketiga adalah apa keunggulan dan kelemahan Adobe Dreamweaver. Dan yang keempat adalah bagaimana integrasi pembelajaran ini dengan menggunakan Adobe Dreamweaver. Oke, untuk pembahasannya stay tune ya teman-teman. Nah, jadi di sini pada rumusan masalah pertama yaitu apa yang dimaksud dengan asesmen bahan ajar berbasis website. Oke, next slide. Nah, kalian tahu nggak sih teman-teman, pasti ada banyak banget metode pembelajaran yang kita bisa contoh. Jadi kita itu bisa menggunakan beberapa metode pembelajaran gitu yang sangat diminati oleh siswa. Misalnya kita menggunakan metode pembelajaran debat tersebut. Nah, jadi kita harus berfokus menyampaikan materi menggunakan debat. Nah, dari debat tersebut kita juga bisa menggunakan teknologi ataupun teknologi yang sudah disediakan dari zaman sekarang gitu ya teman-teman ya. Jadi zaman sekarang nih harus canggih-canggih gitu loh, guru itu harus mengajar bagaimana, karena sekarang itu siswa itu mau diajari cara kuno dengan cara menerangkan, dengan cara menulis lalu mencatatnya. Sepertinya mungkin anak-anak zaman sekarang ini belum mengerti secara 100% gitu ya. Jadi kita harus memanfaatkan teknologi yang ada di sekarang untuk menyampaikan materi yang akan kita sampaikan oleh teman-teman atau siswa-siswa. Nah, di sini nih kita akan membahas tentang pengertian website. Jadi, pengertian website di sini menurut Agus Haryanto 2015 diartikan sebagai kumpulan halaman yang menampilkan informasi data teks, data gambar, data animasi, suara, video, dan gabungan dari semuanya, baik yang bersifat statis maupun dinamis. Nah, jadi belum mencakup semuanya ya. Jadi website ini masih tergolong seperti blogger. Misal kita membuka website Google. Nah, website Google tersebut kan menyediakan banyak sekali fitur-fitur seperti gambar, seperti video, seperti apapun yang kalian cari ataupun materi yang kalian cari itu pasti ada banyak banget di situ. Nah, jadi bisa disebut juga website ini menampilkan banyak teks, data gambar, data animasi, dan semuanya. Dan di situ kalian bisa dapatin di website-website tertentu ya teman-teman ya. Nah, yang selanjutnya adalah membahas tentang pengertian WBE.
Nah, apa sih teman-teman WBE itu? Pasti kalian kayak nggak pernah dengar gitu nggak sih? Nah, jadi WBE ini adalah pembelajaran berbasis web yang populer dengan sebutan Web Based Training. Jadi WBE ini kadang disebut juga Web Based Education. Jadi kalau WBE itu Web Based Education, sedangkan WBT adalah Web Based Training yang dapat didefinisikan sebagai dunia atau teknologi web di dunia pembelajaran untuk sebuah proses pendidikan. Jadi di sini WBE ini menyediakan web-web yang berisi materi pelajaran dari yang kalian cari, misalnya mulai dari materi SD, materi SMP, materi SMA. Nah, kalian tuh bisa mencari web-web yang menyediakan materi tersebut. Nah, gampang loh teman-teman, kalian bisa cek di Google atau di website-website yang telah disarankan atau telah direkomendasikan. Nah, jadi ya teman-teman, WBE ini bisa sederhana dapat dikatakan bahwa semua pelajaran dengan memanfaatkan teknologi internet dan selama proses belajar dirasakan yang terjadi oleh mengikutinya, maka kegiatan itu dapat disebut sebagai pembelajaran berbasis web. Oke, jadi di sini kan banyak sekali yang saya jelaskan tadi di awal. Kan ada banyak sekali metode pembelajaran yang dapat kita gunakan, seperti metode debat, seperti metode menerangkan, seperti metode bermain sambil belajar, kan banyak sekali ya. Nah, mungkin karena kecanggihan teknologi di masa sekarang kan kita gak mungkin ya cuma melakukan debat aja, melakukan penerangan aja, namun kita juga harus menselang-seling untuk menggunakan teknologi, karena kita kan teknologinya sudah canggih nih, masa kita harus masih pakai yang teknologi zaman dulu kan nggak mungkin ya teman-teman ya. Nah, jadi di sini dari pembelajaran berbasis web ini bisa banget digunakan dalam pembelajaran. Misal kalian debat, tapi kalian itu berpatok pada web ini. Nah, web ini menjelaskan tentang materi ini. Oke, jadi materi ini misal dapat dicari di web ini. Oke, misal kalian mendebatkan tentang masalah perekonomian di Indonesia ini. Jadi, guru akan menjelaskan pada web tersebut, ini loh web yang menyediakan tentang pelajaran perdebatan, misal perdebatan masalah ini. Jadi nanti para siswa akan mengikuti alur gurunya seperti itu ya teman-teman ya. Nah, jadi pembelajaran website ini termasuk juga penggunaan atau pemanfaatan dari penggunaan internet loh teman-teman. Karena dalam dunia pendidikan ini kan kita butuh internet ya. Sekarang zaman semakin canggih, maka kita juga perlu internet. Dikit-dikit kita perlu internet. Kita bersantai saja, kita perlu internet. Lalu kita mau jalan kemana, kita pun perlu Google Maps. Nah, Google Maps tersebut kan juga memerlukan sebuah internet. Nah, jadi pembelajaran berbasis media website ini merupakan suatu kegiatan pembelajaran yang memanfaatkan website atau situs yang bisa diakses melalui jaringan internet. Nah, pembelajaran berbasis media atau website yang dikenal dengan web-based learning merupakan salah satu jenis penerapan dari pembelajaran elektronik. Seperti kita menggunakan e-learning Win Malang. Nah, jadi kita juga merupakan salah satu cara penerapan dari teknologi yang ada di masa sekarang yang kita gunakan untuk belajar. Nah, jadi fungsi ini ada 4 ya teman-teman. Yang satu untuk desain, yang kedua untuk program, yang ketiga untuk template, dan keempat untuk situs. Nah, di sini saya akan menjelaskan satu persatu fungsi dari Adobe Dreamweaver tersebut ya teman-teman. Nah, yang pertama adalah desain. Desain ini untuk membuat desain situs web. Nah, jadi yang pertama tadi kan kita membahas tentang website kan. Nah, dengan Adobe Dreamweaver ini kita juga bisa menghias bagaimana website yang akan kita terbitkan, seperti mendesain gambar, mendesain font dari hurufnya, ataupun mendesain dari web-web yang lain. Nah, yang kedua adalah program. Nah, program di sini berfungsi untuk membuat program berbasis web. Nah, sudah jelas teman-teman ya. Jadi ini digunakan untuk web tersebut harus diprogram dulu gitu. Nah, yang ketiga adalah template. Template ini digunakan untuk membuat template blog. Nah,
dari sini tadi kan saya sudah menjelaskan tentang bagaimana website itu dapat ditemukan di sebuah Google. Nah, di sebuah Google itu kan dapat banyak sekali informasi atau data-data yang telah ditulis oleh Google, seperti pembuatan blogger gitu. Nah, seperti kalian jika ingin kalian membuat blog, seperti misal kalian ingin membuat blogger ini, apa cara membuat jus jambu gitu ya. Nah, jadi kalian bisa menerbitkan di blogger tersebut. Nah, bagaimana cara blogger tersebut menarik? Kalian bisa menggunakan Adobe Dreamweaver untuk membuat template blogger yang sangat menarik. Nah, yang keempat, yang terakhir adalah untuk membuat situs web tanpa bersentuhan langsung dengan bahasa pemrograman. Nah, jadi kita di sini bisa membuat situs web loh teman-teman tanpa melalui proses pemrograman. Oke, yang selanjutnya. Nah, baik teman-teman, di rumusan masalah ketiga. Jadi di rumusan masalah ketiga ini kita akan membahas tentang bagaimana kelemahan dan kelebihan dari aplikasi yang akan kita gunakan dalam metode pembelajaran ini ya. Nah, begitu ya teman-teman. Jadi setiap aplikasi, setiap website atau apapun itu pasti kan mempunyai kelemahan dan kelebihan gitu kan. Nah, jadi di kelemahan dan kelebihan ini kalian dapat selektif untuk menggunakan aplikasi ini ya teman-teman. Nah, slide selanjutnya. Oke, di sini slide ini akan menjelaskan tentang apa saja keunggulan dari aplikasi ini dan kelemahan dari aplikasi ini dalam penggunaan Adobe Dreamweaver sebagai bahan ajar siswa. Oke. Yang pertama, kita akan menjelaskan bagaimana keunggulan dari aplikasi tersebut. Oke. Kalian bisa tahu ya teman-teman ya, di sini ada 5 keunggulan. Bahkan kalian juga bisa loh mencari keunggulan yang lain dengan melalui apa teman-teman? Betul sekali. Kita bisa mencari di sebuah Google dan dicari di website ya teman-teman ya. Oke. Back to topic. Oke, keunggulan yang pertama adalah aplikasi ini dapat dengan mudah membuat kerangka website dan cepat loh. Nah, kok bisa ya teman-teman website ini bisa mudah dan cepat digunakan? Nah, maka dari itu Adobe Dreamweaver ini bisa digunakan untuk proses pembelajaran ya teman-teman. Nah, yang kedua, keunggulannya adalah tersedia berbagai macam tema atau template. Nah, kalian bisa bayangin gak sih dengan banyaknya template atau dengan banyaknya tema, kalian tuh bisa banget membuat membuat materi. Misalnya kalian membuat materi yang akan kalian sampaikan besok kepada siswa, namun kalian bingung materi ini mau dibuat gimana, materi ini bagaimana ya agar terlihat menarik, agar terlihat diminati oleh siswa, jadi siswa semua terfokus kepada materi, terfokus pada kita. Nah, Adobe Dreamweaver ini menyediakan fitur tersebut guna kita membuat berbagai macam template. Nah, yang selanjutnya adalah memiliki 3 tampilan, yaitu Code View, Design View, dan Split View. Nah, tadi kan sudah dijelaskan ya di Code View. Code View tadi digunakan oleh seorang siapa? Aduh, maaf ya teman-teman. Nah, digunakan oleh siapa? Betul sekali, digunakan oleh programmer. Nah, sedangkan design view digunakan oleh seorang desainer, dan split view ini bisa digunakan oleh keduanya ya teman-teman ya. Bisa digunakan oleh desainer dan bisa digunakan oleh seorang programmer. Nah, keunggulan yang keempat ini adalah ia memiliki fitur preview atau live view. Nah, preview ini kalian pernah dengar nggak sih kayak preview? Apa sih preview itu kalau di aplikasi? Nah, preview itu dapat bisa kalian lihat ulang gitu loh. Lihat ulang dari pekerjaan yang kalian kerjakan di situ. Nah, sedangkan live view ini adalah pekerjaan langsung yang kita kerjakan di Adobe Dreamweaver tersebut. Nah, yang kelima adalah kode yang dihasilkan ditulis secara rapi. Nah, kapan lagi ya teman-teman kita dapat aplikasi yang mudah untuk mengajar, yang menyediakan template bagus, tapi kode yang dihasilkan nanti kita tulis secara rapi. Kan kita jarang-jarang ya memiliki
kita mengetahui aplikasi yang dapat digunakan secara mudah. Nah, begitu ya teman-teman, kita membahas tentang keunggulan dari aplikasi tersebut. Selanjutnya kita akan geser ke samping dari apa kelemahan dari penggunaan aplikasi ini. Oke. Nah, jadi ini kelemahannya ya teman-teman ya. Jadi aplikasi ini sangat mahal digunakan gitu, karena Dreamweaver ini memiliki kekurangan berupa software originalnya. Jadi itulah yang membuat aplikasi ini sangat mahal dan sangat mahal digunakan. Nah, dari pernyataan ini kan dapat kita tahu kan bahwa aplikasi yang sudah tersedia banyak sekali fitur, menyediakan banyak sekali yang mempermudahkan pekerjaan kita. Nah, jadi sepadan ya teman-teman antara harganya yang mahal sama produk yang dihasilkan. Nah, namun kalian jangan khawatir ya teman-teman ya. Untuk aplikasi ini, untuk peserta didik bisa memiliki akses yang sangat besar terhadap informasi apapun, termasuk informasi pembelajaran. Jadi dalam aplikasi ini banyak sekali fitur pembelajaran dari siswa-siswa yang sudah disediakan gitu ya teman-teman. Atau misal sekolah kalian nih menerapkan atau menggunakan aplikasi Adobe Dreamweaver. Nah, itu tuh sekolah yang sangat enak sekali loh teman-teman, karena para siswanya bisa belajar dari aplikasi tersebut yang menyediakan banyak sekali gambar, banyak sekali video, atau mungkin banyak sekali gif-gif yang terlihat menarik di mata mereka. Nah, jadi seperti tadi ya teman-teman ya, setiap aplikasi itu memiliki keunggulan dan kelemahan. Nah, karena itu kalian harus selektif memakai aplikasi ini, dan kalian juga harus tahu bagaimana aplikasi-aplikasi yang lain juga sebelum menggunakan. Ya teman-teman, tak terasa kita sudah sampai ke rumusan masalah keempat ya. Nah, satu rumusan masalah lagi, yaitu bagaimana integrasi Adobe Dreamweaver pada pembelajaran ilmu pengetahuan sosial di SMP kelas 8. Nah, oke, selanjutnya. Nah, pada pembahasan ini, kalian tahu gak sih teman-teman, pada zaman sekarang ini kan semakin canggih teknologi, semakin banyak juga pemanfaatan beragam aplikasi yang tersedia untuk digunakan sebagai media pembelajaran. Nah, dalam era ini, dalam dunia teknologi ini kan informasi terus berkembang cepat ya teman-teman ya. Seperti kalian bisa mendengarkan di televisi atau di lewat handphone. Nah, itu kan informasi kan cepat tersebar kepada kita gitu loh. Nah, lalu digitalisasi juga sekarang kan sudah mempermudah kita untuk semua orang ya, untuk diperuntukkan untuk semua kalangan orang, khususnya para pendidik dan peserta didik untuk belajar dan mengajar. Nah, selain itu teman-teman, kalian tahu nggak sih, karena canggihnya teknologi, kita kan harus terdorong membuat kreativitas. Hal tersebut itu mendorong kita itu untuk memiliki rasa kreativitas yang tinggi, memiliki rasa inovasi yang tinggi untuk menggunakan atau pandai-pandai menggunakan aplikasi atau teknologi yang ada di zaman sekarang. Nah, jadi para siswa di sini terdorong untuk memiliki jiwa-jiwa kreatif dan dengan pengalaman belajar interaktif yang dimana semua siswa dilibatkan dalam platform sederhana yang menyediakan lingkungan belajar yang interaktif untuk siap menghidupkan kelas. Jadi integrasi. Nah, jadi teman-teman, kalian tahu gak sih, integrasi Adobe Dreamweaver ini dalam pembelajaran IPS ini bisa kita ambil contoh. Misal nih, dari Adobe Dreamweaver ini menghasilkan e-learning yang berbasis web dengan segala banyak materi yang disediakan, mulai dari materi keragaman budaya sebagai hasil interaksi manusia. Nah, jadi materi yang disampaikan ini nggak hanya cuma 1-2 aja, jadi banyak banget materi yang
sudah disediakan pada e-learning tersebut. Nah, jadi di e-learning ini yang terlibat adalah siswa dengan guru. Nah, jadi dari penggunaan siswa ini dengan guru ini jadi menghasilkan interaksi antara siswa dengan guru. Nah, jadi dua interaksi ini digunakan sebagai proses pembelajaran yang terjadi di kelas. Nah, dari sini kita bisa ketahui nggak sih teman-teman, e-learning ini juga mudah diakses, menyediakan banyak materi, lalu mempermudah kita berinteraksi dengan antara guru atau siswa. Nah, jadi website ini bisa dikembangkan, bisa diakses dimanapun dan kapanpun. Nah, tapi dengan syarat ini loh teman-teman, kalian itu kalau mau mengakses internet, mengakses website, mengakses blogger, apapun itu kalian memerlukan sebuah koneksi internet yang baik. Nah, jadi dengan penggunaan dengan fitur-fitur yang banyak tersebut juga membutuhkan sebuah koneksi internet yang baik itu loh teman-teman. Nah, tapi jangan khawatir ya, tampilan di e-learning ini juga lebih menarik dengan materi yang mudah dipahami dengan menu-menu yang mendorong siswa untuk belajar secara mandiri. Nah, jadi karena sudah dibilang tadi dari awal, website menyediakan gambar-gambar yang menarik, video-video yang menarik, melainkan website untuk belajar ini juga menyediakan video-video yang menarik dan gambar-gambar yang menarik. Agar apa? Nah, supaya pembelajaran yang dilaksanakan itu tidak merasa membosankan. Tidak cuma tulisan aja. Jadi di dalam materi tersebut itu juga ada gambar-gambar, mungkin gambar dari contoh pada materi tersebut, ataupun video-video misal video cara menyalakan komputer atau apa, itu kalian juga bisa melihat menggunakan video. Misal nih kalian materinya teknik ilmu komputer gitu. Nah, itu tuh di situ menyediakan tentang ini misal cara menyalakan komputer gitu. Nah, kalian pasti bosan gak sih, kayak boring gitu gak sih, kayak cuma melihat cara menghidupkan komputer. Nah, cara menghidupkan komputer ini ditulis memakai tulisan, itu pasti membosankan ya teman-teman ya. Nah, langkah baiknya itu kita terapkan dengan menggunakan video. Nah, dengan menggunakan video ini kan kita juga jelas cara penggunaannya gimana, terus apa yang dinyalakan itu juga jelas dan kayak mudah diterapkan gitu nggak sih teman-teman, mudah dipraktekkan untuk kita semua. Nah, begitu ya teman-teman. Jadi pada kesimpulannya, Adobe Dreamweaver ini membuat aktivitas belajar mengajar kita menjadi lancar. Dari guru juga lancar untuk mengajar, dari siswa juga mendapatkan banyak sekali materi yang telah diserap, banyak sekali materi yang sudah masuk ke otak nih, misal masuk ke otak dengan menggunakan metode-metode yang dengan menggunakan yang diterapkan pada Adobe Dreamweaver ini. Dan kalian juga bisa menerapkan Adobe Dreamweaver ini menggunakan e-learning. Nah, e-learning ini tidak hanya bisa digunakan untuk di kalangan SMP kelas 8 saja loh teman-teman, bisa digunakan untuk SD, SMP, SMA, bahkan kita yang masih kuliah aja masih loh menggunakan website e-learning ini. Nah, yang tentunya e-learning ini menyajikan fitur-fitur yang menarik, fitur-fitur yang membuat kita untuk semangat belajar dan tertarik untuk mengulangi atau mempelajari ulang materi tersebut. Nah, begitu ya teman-teman. Mungkin kita harus berpisah di sini ya teman-teman ya. Nah, semoga apa materi yang saya jelaskan tadi semoga bermanfaat ya. Semoga bermanfaat untuk kalian semua yang ingin mengajar maupun kalian butuh referensi nih, aplikasi yang bisa kita gunakan untuk belajar gitu. Nah, kalian juga bisa menggunakan Adobe Dreamweaver ini ya teman-teman ya. Oke, sekian cukup dari saya.
Jika kalian mempunyai pertanyaan ataupun mungkin kalian meminta saran, kalian boleh mencantumkan komentar di bawah ini ya teman-teman ya. Kalian bisa komen cara apa, Bu ini masih belum jelas, Bu ini masih kurang saran untuk saya apa gini-gini. Nah, bisa kalian tanyakan di kolom komentar di bawah ya teman-teman ya. Nah, akhir kalam, terima kasih untuk Ibu Samsul yang sudah mendengarkan video ini, dan semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Akhir kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah teman-teman, semoga bahagia selalu ya.